Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan asyntax loader. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu perbedaan antara asyntax dan asyntax loader. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana penggunaan asyntax. Jadi, sebetulnya asyntax ini punya batasan dan juga punya kelemahan. Nah, batasan dari asyntax itu sendiri adalah ketika device Android kita terjadi yang namanya perubahan konfigurasi seperti perubahan dari mode portrait ke landscape ataupun dari mode landscape ke mode portrait dan sebaliknya, dan juga beberapa perubahan konfigurasi lainnya, maka terjadi destroy pada sebuah activity. Nah, asyntax ini sebetulnya tidak akan bekerja ketika activity-nya sudah didestroy, sehingga proses asyntax akan dibatalkan. Nah, asyntax itu juga sebetulnya tidak dapat terhubung dengan aktivitas yang lain. Jadi sebetulnya kalau kita memanggil asyntax itu di dalam activity yang pertama, maka asyntax ini tidak akan bisa terhubung dengan activity lainnya, yaitu activity kedua, activity ketiga, dan seterusnya. Jadi hanya fokus pada activity saat dia dipanggil di activity itu. Dan juga asyntax yang baru itu akan dibuat ketika terjadi setiap perubahan konfigurasi. Jadi ketika adanya perubahan konfigurasi, maka akan di-create lagi asyntax baru, sehingga asyntax yang lama itu tidak dapat kita ambil hasil resultnya. Dan juga aplikasi mungkin kehabisan memori ketika asyntax ini terlalu lama, dan juga akan terjadi crash. Oke, kemudian berikutnya, kapan kita harus menggunakan asyntax? Jadi ketika taksnya itu dalam waktu pendek ataupun sifatnya adalah yang interruptible task, dan juga task yang tidak perlu dilaporkan kembali ke UI atau ke pengguna, dan juga task dengan prioritas yang lebih rendah yang bisa dibiarkan belum selesai. Nah, kelemahan inilah yang mendasari bahwa asyntax loader itu akan kita gunakan sebagai pengganti atau alternatif ketika asyntax ini tidak bisa bekerja secara lebih lama ataupun juga terlalu tidak fleksibel ketika proses ini terhenti karena adanya perubahan konfigurasi pada sebuah activity. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang namanya adalah loader. Jadi loader ini adalah solusi dari kelemahan dari asyntax tadi. Jadi apa sih sebetulnya loader? Loader itu sebetulnya adalah sebuah fungsi yang menyediakan pemuatan data secara asinkronus, sama seperti asyntax ya. Dan juga yang menjadi fokus utama adalah dia dapat menghubungkan kembali ke aktivitas setelah terjadinya perubahan konfigurasi. Misalnya terjadi perubahan dari mode portrait ke landscape ataupun sebaliknya, maka dia akan terhubung kembali dan bisa dikirimkan hasilnya ke activity yang dipanggil. Nah, dan juga dapat memantau perubahan data source dan juga mengirimkan data baru. Pada loader itu menerapkan sebuah prinsip callback yang bekerja di dalam sebuah activity. Dan juga banyak sekali jenis-jenis loader yang tersedia. Tidak hanya asyntax loader, dan juga ada yang disebut sebagai cursor loader. Nah, mengapa kita menggunakan loader? Ya, yang pertama adalah kita bisa mengexecute task dari UI thread, dan juga loader manager ini sebetulnya menangani perubahan konfigurasi untuk aplikasi kita, dan juga sangat efisien sekali untuk diimplementasikan dalam sebuah framework, dan juga pengguna tidak perlu menunggu data untuk dimuat. Oke, selanjutnya apa yang disebut dengan loader manager? Ya, sebetulnya adalah yang loader manager ini adalah digunakan sebagai memanage sebuah function loader menggunakan callback, dan juga dapat memanage multiple loader dengan banyak loader seperti yang digunakan sebagai database ya, kemudian juga untuk data asyntax, dan juga
penggunaan data-data yang berhubungan dengan cara kita mengambil data dari internet, dari menggunakan API dan sebagainya. Dan juga cara mengambil loader ini sebetulnya adalah menggunakan sebuah fungsi yang namanya adalah unit loader. Jadi unit loader ini adalah ditujukan untuk membuat sebuah starter loader untuk yang pertama kali ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa function untuk mengawalinya. Jadi unit loader ini ada 3 parameter. Jadi di sini ada yang disebut dengan ID, yaitu ID loadernya harus unik. Jadi kalau misalnya kita ada 3 asyntax loader, artinya ID-nya harus berbeda. Jadi misalnya asyntax loader pertama adalah untuk bagian ngambil data A, kemudian yang satu lagi ngambil data B, satu lagi ngambil data C. Berarti ID-nya juga kita buatkan beda. Satunya ID-nya mungkin 0, satu lagi untuk yang task berikutnya ID-nya adalah 1, satunya lagi task untuk yang ketiga itu ID-nya adalah 2 dan seterusnya. Kemudian yang parameter yang kedua adalah arguments. Kalau memang tidak ada dibuat saja 0. Kemudian yang berikutnya adalah callback. Callback ini akan dikembalikan ke activity yang mana. Biasanya kita gunakan parameter context this ya. Oke, jadi itu yang disebut sebagai fungsi get loader manager sebagai unit loader, dan juga nanti kita juga bisa menggunakan get support loader manager. Selanjutnya, bagaimana cara implementasi pada asyntax loader? Jadi ini adalah sebuah gambaran umum asyntax loader bekerja, mulai dari activity tempat asyntax loader itu di create dan juga diproses. Itu akan melakukan sebuah request work ya ke loader manager. Kemudian dari loader manager itu akan memanggil function asyntax loader, kemudian asyntax, kemudian work to do, kemudian kembali lagi ke asyntax loader, kemudian ke loader manager dan mengembalikan hasilnya ke dalam activity yang terpanggil. Kemudian, nah ini adalah perbedaan nama metode yang ada di asyntax dan juga di asyntax loader. Di asyntax ada 2 metode minimal, yaitu do in background sama on post execute. Asyntax loader juga sama, tapi perbedaannya ada di nama metode. Di asyntax itu nama metodenya adalah do in background, tapi di asyntax loader namanya adalah load in background ya. Tugasnya sama, hanya beda nama metodenya saja. Kemudian di bagian on post execute itu kalau di asyntax, tapi kalau di asyntax loader namanya adalah on load finish. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk menggunakan asyntax loader? Pertama, kita bisa membuat subclass atau bisa membuat kelas sendiri untuk asyntax loader. Kemudian implementasi konstruktor pada kelas asyntax loader dan juga menggunakan 2 metode, mungkin load in background sama on start loading untuk di awal sekali. Dan juga ini adalah sebuah contoh bagaimana menggunakan asyntax loader adalah kita harus membuat sebuah public class. Nama asyntax loadernya apa? Misalnya di sini adalah string list loader. Jangan lupa memberikan extend. Extendnya adalah asyntax loader. Kemudian nama kelas yang akan kita kembalikan adalah berupa apa? Ini list string seperti ini. Dan juga ini adalah sebuah konstruktor. Konstruktor ya, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas ya. Dan ini adalah parameter input konstruktornya. Di sini contohnya adalah menggunakan konteks dan string query ya untuk konstruktor awalnya. Dan juga ini adalah metode load in background ya, untuk sebagai pengganti yang ada di do in background di asyntax ya. Kurang lebih cara kerjanya sama. Dan juga ini adalah on start loading. Jadi ketika kita menggunakan metode restart loader ataupun init loader, load manager ini sebenarnya yang menginvoke on start loading dalam bentuk callback. Jadi untuk mengecek apakah untuk data case dan juga bagaimana memulai untuk mengobservasi data source jika dibutuhkan, dan juga kita bisa memanggil metode post load ya, yang digunakan untuk meload data jika adanya perubahan ataupun tidak adanya case data. Jadi ini adalah contohnya protected void on start loading. Di dalamnya ada post load kalau memang kita mau meload data ketika ada perubahan. Kalau tidak ya tidak perlu dipanggil post loadnya. Selanjutnya, bagaimana melakukan implementasi loader callback activity. Jadi ada 3, ada on create loader, ada on load finish,
ada onLoaderLess set ya. Jadi ketiganya ini berperan sesuai fungsinya masing-masing. Berikutnya ada onCreateLoader. Jadi onCreateLoader ini sebetulnya dalam melakukan sebuah pemrosesan sebuah string argumen untuk query string yang untuk di awal ya. Biasanya kita mereturn dalam bentuk loader, dalam bentuk tipe datanya adalah list string untuk contoh yang seperti ini. Kemudian onLoadFinish, jadi hasil dari loading background itu diteruskan ke metode onLoadFinish untuk ditampilkan di UI ya. Di sini contohnya adalah UI-nya ini menggunakan adapter untuk menampilkan data ke recycle view. Selanjutnya ada metode yang namanya adalah onLoaderReset. Jadi hanya dipanggil ketika loader ini di-destroy. Ketika di-destroy, apa yang mau kita simpan? Apakah kita mau menyimpan data terakhirnya, dan bisa kita meninggalkan dalam keadaan kosong saja metodenya kalau memang kita tidak mau melakukan apa-apa ketika di-destroy. Selanjutnya bagaimana mengambil loader dengan menggunakan unit loader ya. Pastinya ini unit loader ini kita tambahkan di dalam sebuah activity, dan juga sebetulnya ini adalah sebuah penginisialisasi sebelum kita melakukan proses loader manajernya. Oke, ini adalah beberapa hal ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kerja asintaks, dan juga kita sudah mempelajari konsep-konsep prinsip pada asintaks loader, dan juga bagaimana cara kerja loader manager di dalam asintaks loader, bagaimana juga proses dan thread itu bekerja, dan juga perbedaan thread, main thread, dan juga background thread, dan juga bagaimana dari sisi loader. Oke, kalau begitu mungkin kita langsung demo saja untuk penggunaan asintaks loadernya. Oke, kali ini saya akan coba buat project baru. Saya klik create new project, kemudian saya pilih empty activity, kemudian saya pilih next. Kali ini saya akan coba buat aplikasi yang namanya adalah aplikasi cuaca. Jadi saya akan mengambil data cuaca dan juga beserta suhu pada saat itu di kota tertentu. Nah, ini mungkin nama aplikasinya saya buat weather app ya. Jadi namanya adalah weather app, sebuah aplikasi untuk menampilkan sebuah data cuaca berdasarkan kota yang kita tentukan. Oke, kemudian bahasa pemrogramannya kita gunakan Java ya. Kemudian kita langsung saja klik finish. Kemudian kita tunggu beberapa saat ya. Proses building Gradle-nya sedang berlangsung. Kita tunggu saja. Nah, sebetulnya perbedaan antara Android Studio yang saya gunakan ini, kalau saya ini menggunakan Android Studio versi 4.1.1. Jadi sebetulnya Android Studio mulai dari versi 4.1 ini sudah menggunakan Android Material sebagai defaultnya. Jadi ketika saya buat project dengan template empty, maka otomatis implementation untuk Google Android Materialnya udah pasti ada. Tapi kalau versi di bawahnya itu belum ada, jadi harus ditambahkan secara manual untuk implementation Android Materialnya. Jadi untuk versi Android 4.1 dan selanjutnya itu sudah menggunakan basic Android Material pada aplikasi. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut ke bagian kelasnya dulu. Jadi di bagian kelas activity main ini saya akan coba buat tampilannya dulu di bagian activity main XML. Kemudian saya pilih split. Di sini saya coba perbesar tampilannya. Oke. Nah, ini saya coba ubah dulu untuk root layoutnya. Saya akan menggunakan linear layout. Kemudian di bagian atributnya, kalau kita menggunakan linear layout, kita harus tambahkan orientation. Orientationnya kita pilih vertikal, yaitu penyusunan widgetnya akan tersusun secara vertikal dari atas ke bawah sesuai dengan mention yang pertama kali kita buat. Kalau yang kita buat adalah yang pertama adalah text view untuk A, maka dia akan muncul text view A, kemudian di bawahnya text view B, dan seterusnya sesuai urutan yang kita
tambahkan. Kemudian ini kita buat match parent semua untuk width sama height. Kemudian kita akan coba tambahkan padding. Paddingnya untuk left, right, top, right, bottom itu saya buat 16 dp semua. Kemudian text view-nya saya hapus saja. Untuk yang text view hello world-nya saya akan coba buat sebuah linear layout. Kemudian linear layout-nya, width-nya saya buat match parent, height-nya saya buat per content. Kemudian saya tutup dulu. Kemudian yang namanya linear layout itu harus ditambahkan orientation. Orientationnya saya buat horizontal saja untuk menyusun ke secara horizontal, dan juga di sini saya buat gravity-nya saya buat peratanya tengah center. Kemudian saya akan coba buat layout edit text. Edit text ini untuk tempat pengisian, kita mau menampilkan data cuaca berdasarkan kota. Nah, kotanya ini saya menggunakan edit text untuk menginput nama kotanya. Jadi width-nya saya buat menyesuaikan dengan layar. Jadi di dalam tampilannya ini saya akan mau menampilkan edit text dan button secara horizontal. Jadi width-nya saya buat 0 dp. Kemudian height-nya saya buat per content. Kemudian saya buat ID-nya mungkin saya buat ET city ya, ET kota. Kemudian ini saya buat week-nya saya buat 0,8, jadi dia jadinya 80%. Berarti yang ini saya buat week sum-nya saya buat 1. Jadi totalnya adalah 1. Cuman edit text ini akan memakan ruang sebesar 0,8. Artinya 80% dari 100%. Ya. Oke, sisanya adalah 0,2. Nah, di sini mungkin saya buat hint dulu. Hintnya misalnya saya buat masukkan nama kota. Ya. Atau bisa juga kita mau buat semacam list, berarti kita mau masukkan ID kota saja ya. Jadi bisa banyak nanti isiannya, ID kotanya bisa lebih dari 1. Nanti kita buat masukkan ID kota saja, kemudian mungkin teksnya kita buat misalnya ID kotanya mungkin dengan angka-angka yang misalnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu. Nanti kita akan ubah ini. Kemudian juga kita akan coba buat button untuk pencarian. Button width-nya adalah 0 dp. Kemudian height-nya kita buat per content. Kemudian ID-nya kita buat namanya btn search ya, btn untuk cari. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan layout week-nya. Kalau tadi kita menggunakan edit text-nya itu week-nya 0,8, total week sum-nya 1, berarti yang tersisa adalah 0,2. Kemudian untuk bagian teksnya ini saya ketik search ya. Saya pakai bahasa Inggris saja, search, atau bisa juga pakai bahasa Indonesia, cari ya gitu ya. Kita pakai bahasa Indonesia juga boleh, cari. Nah, kemudian udah terlihat di sini. Jadi ini adalah untuk yang bagian pengisian nama ID untuk kotanya, dan ini adalah button carinya. Udah kelihatan itu ya. Kemudian juga kita akan coba tambahkan recycle view di bagian paling bawah. Jadi setelah linear layout penutup ini kita tambahkan yang namanya recycle view. Recycle view ini sebetulnya adalah bagian dari Android Material. Jadi kalau memang implementation Google Android Materialnya belum ada, maka recycle view nggak bisa kita pakai ya. Jadi pastikan sudah ada dulu. Kemudian kita set width-nya adalah match parent, height-nya juga match parent. Kemudian saya tutup dan saya beri ID-nya adalah RV namanya adalah mungkin weather ya. Oke, ini udah cukup. Sekarang tampilannya seperti ini. Jadi kita masukkan ID kota, nanti bisa banyak koma ID kota berikutnya. Kemudian pas kita klik button cari, maka ini akan menampilkan data-data tentang cuacanya ya, cuaca dari setiap kota yang kita input. Oke, selanjutnya kita ke bagian
package ini, kita akan coba tambahkan sebuah kelas asyntax loader. Tapi sebelumnya kita coba buat dulu item list untuk recycle view-nya, untuk menampilkan data cuacanya. Jadi di bagian res, kemudian di bagian layout ini kita tambahkan satu lagi, klik kanan di bagian layout, kemudian pilih new, kemudian pilih layout resource file. Di sini kita akan menambahkan namanya, mungkin namanya adalah item untuk menampilkan weather. Jadi mungkin item cuaca ya, item weather seperti ini. Kemudian root elemennya mungkin kita buat root elemennya adalah linear layout saja. Kemudian saya langsung klik OK. Selanjutnya kita klik ke mode split. Di sini saya scroll dulu, saya perbesar supaya lebih mudah. Kemudian saya Ctrl A, tekan Ctrl LTL biar lebih rapi pengkodeannya, dan juga di sini hake-nya jangan lupa diganti menjadi wrap content ya. Kemudian di sini kita coba tampilkan beberapa informasi menggunakan widget text view. Width-nya saya buat wrap content, kemudian hake-nya saya buat wrap content, kemudian saya beri ID. Text view ini adalah TV, misalnya TV City ya, TV nama kotanya. Kemudian juga saya beri padding left-nya 16 dp ya. Kemudian juga saya kasih padding top-nya 16 dp. Kemudian saya kasih padding right-nya 16 dp ya. Kemudian mungkin padding bottom-nya saya nggak kasih. Kemudian saya beri teksnya misalnya adalah nama kota ya, nama kota. Jadi mungkin saya buat nama kota atau city name ya, saya pakai bahasa Indonesia aja. Kemudian selanjutnya text view yang kedua itu saya buat width-nya wrap content, ini juga wrap content ya, sama. Kemudian ID-nya saya set dengan nama TV suhu ya, untuk menampilkan suhu di kota itu mungkin temperatur. Kemudian juga saya set padding left-nya itu saya beri angka 16 dp. Saya beri jarak padding kiri, dan padding kanannya itu padding right-nya juga 16 dp ya. Kemudian juga untuk teksnya mungkin saya buat suhu ya. Nah, kemudian kita buat text view satu lagi. Width-nya sama, kita buat wrap content, hake-nya wrap content juga. Kemudian ID-nya saya beri nama TV untuk deskripsi ya, mungkin pakai bahasa Inggris description. Kemudian juga untuk paddingnya saya beri padding left itu 16 dp. Kemudian juga untuk padding right-nya juga 16 dp. Kemudian juga untuk padding bottom yang paling bawah itu saya buat 16 dp. Selanjutnya teksnya saya mungkin buat deskripsi cuaca ya, deskripsi cuaca. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalau saya perbesar ya kelihatannya seperti ini ya. Untuk ini yang sederhana. Oke. Kemudian saya akan coba ke bagian Java-nya lagi. Nah, sebelum kita buat kelas Java-nya, kita harus tahu dulu struktur data API yang akan kita gunakan. Jadi kita coba buka dulu Google. Mungkin saya cari dengan kata kunci namanya adalah Open Weather. Ini adalah sebuah API yang gratis yang bisa kita gunakan untuk mengambil data cuaca. Yang ini ya, Open Weather Map ya. Kemudian kita harus login dulu. Jadi kalau memang belum ada akun, silakan lakukan register atau sign up ya, daftar dulu. Kemudian setelah daftar, aktivasi. Setelah diaktifasi, kemudian baru bisa digunakan. Nah, di sini saya sudah ada akunnya. Nanti saya langsung sign in saja, tapi di sini yang mau saya jelaskan adalah
tadi di bagian edit text itu kan adalah untuk memasukkan ID kota. Nah, di sini sebetulnya kita bisa lihat ID kotanya, misalnya di bagian pencarian ini city, misalnya saya mau cari ID kota untuk Palembang. Kemudian saya klik search. Nah, di sini saya klik yang paling pertama saja. Klik. Nah, ternyata ID Palembang ini, lihat dari paling atas ini angkanya. Ini adalah ID kota. Jadi saya copy saja ID kota ini. Kemudian mungkin kita koleksi saja untuk ID kota ini. Jadi untuk ID kota Palembang itu 1633070. Mungkin saya masukin ke notepad ya. Ini adalah Palembang. Kemudian apa lagi? Misalnya selain Palembang, misalnya Medan. Medan yang pertama. Ini Medan ya. Ini ID Medan. Saya copy, kemudian saya catat di notepad. Ini adalah Medan. Selain Medan ada apa lagi? Misalnya yang Bandar Lampung ya. Kalau Bandar Lampung ID-nya berapa? Bandar Lampung. Bandar Lampung ini ID-nya. ID city-nya ya. Saya catat dulu. Kemudian juga misalnya Jakarta. Jakarta ini adalah ID city-nya. Jakarta. Kemudian Bandung. Ada 3, saya ambil yang paling atas saja, Bandung. Kita tunggu. Nah, ini kode ID-nya, saya copy. Ini adalah Bandung. Kemudian saya coba cari Semarang. Ini saya copy ID city-nya. Ini Semarang. Kemudian Jakarta, Bandung, Semarang. Kemudian mungkin saya buat Surabaya. Saya ambil yang paling atas. Kemudian saya ambil ID city-nya untuk Surabaya ya. Dan seterusnya mungkin bisa ditambahkan lagi. Jadi sementara ini dulu yang saya tambahkan nanti di bagian Android-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kota ya. Oke. Kemudian nah, kita akan coba sign in. Saya sudah punya akun kebetulan, saya coba sign in dulu. Oke. Ini sudah sign in saya. Kemudian di bagian ini ada API key ya. Nanti terakhir kita akan ambil API key-nya. Kemudian kita akan coba ke bagian API, klik API yang paling atas. Kita akan pelajari dokumentasi bagaimana cara mengambil API-nya. Nah, di sini kita ambil yang ini dulu, current weather data. Nanti kalau berikutnya kalian bisa ekspor sendiri bagaimana cara penggunaan untuk dokumentasi lainnya, untuk mengambil data cuaca berikutnya, untuk peramalan yang lain dan seterusnya. Kemudian klik API doc yang ada di current weather data ini ya. Klik API doc-nya, dokumentasi. Nah, di sini ada banyak sekali bagaimana cara mendapatkan data cuaca, mulai dari dengan menambahkan nama kota, dengan kemudian juga bagaimana menambahkan untuk nama negara ya, dan seterusnya. Dengan juga by city ID, dengan memasukkan ID kota ya. Nah, kita maunya adalah untuk bagaimana caranya menampilkan data banyak dalam bentuk banyak. Kalau city name kan hanya satu ya. Bagaimana untuk menampilkan daftar yang lebih banyak, tidak hanya satu. Kalau city ID juga satu nih ya. Oke, kita coba lihat lagi yang di bagian bawah ini, geografi koordinat kita nggak pakai ya, karena ini memunculkan data berdasarkan latitude dan longitude. Kemudian ada zip kode, ini kode pos ya, dan juga ada yang penggunaan untuk rectangle zone ya, dan juga ada bentuk kota dalam
lingkaran tertentu ya, dalam bentuk kawasan tertentu ya, berdasarkan latitude dan longitude, dan juga berdasarkan kota-kota yang berada di antaranya, dan juga nah ini bagaimana menggunakan API Open Weather dengan menggunakan beberapa kota sekaligus dengan memasukkan ID-ID-nya. Nah, yang akan kita gunakan adalah API yang ini. Jadi ini ada contohnya, api.openweather.map.org/data/2.5, ini version API-nya. Kemudian /group. Grup ini menyatakan adalah kita bisa menambahkan ID lebih dari satu, grup ID. ID pertama, ID kota kedua, ID kota ketiga, sampai ID kota seterusnya ya, berikutnya. Sekarang kita coba lihat dulu di sini, ini bisa kita copy ya URL-nya, dan juga di bagian selanjutnya ini ada penjelasan mengenai bagaimana parameter input yang perlu dimasukkan. Ada tulisan required. Required ini wajib. Jadi ID city ini wajib, app ID ini wajib. App ID ini adalah API key-nya. Kemudian ini opsional unitnya. Pengukurannya sama language itu opsional ya. Kalau nggak dimasukkan language-nya, defaultnya adalah bahasa Inggris ya. Oke. Kemudian kalau ini nggak dimasukin, standarnya adalah ya pengukuran standar untuk unitnya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Nah, ini adalah ID kota-kotanya. Ada 3 yang dia berikan contoh, 3 ID, dan juga ada API key-nya yang perlu kita masukkan. Ini kita bisa klik drop down-nya, kita expand ke bawah. Ini adalah contoh hasil dari request. Jadi ketika kita menggunakan request menggunakan alamat URL ini dengan API key-nya, maka hasil request-nya dalam bentuk JSON. JSON itu adalah bentuk data yang disebut sebagai JavaScript Object Notation ya, yang disingkat JSON. Kita bisa lihat ini ada count, berarti ada 3 kota tadi karena dimasukin 3 ID kota. Kemudian ini adalah listnya. Nah, kita lihat listnya juga harusnya ada 3 ya. Jadi ini lihat kurung kurawalnya. Ini adalah JSON object, ini adalah JSON array. Jadi kalau ada kurung siku ini adalah JSON array. Kita lihat ini ada kurung kurawal buka. Kita bisa lihat kursor kita penutupnya sampai di mana. Oh, ini penutup. Ya, penutup. Kemudian koma. Setelah koma ini adalah array yang kedua, array untuk data kota kedua. Ini pembuka ya, pembukanya. Kemudian kita arahkan kursornya, scroll terus penutupnya sampai di sini, ini penutup. Kemudian koma, ini untuk data ketiga, data kota ketiga, pembuka lagi, kurung buka, ini kurung tutup. Kemudian kurung siku tutup, habis ya. Jadi ada 3. Nah, sekarang apa saja data yang bisa kita ambil? Jadi mungkin dari pengambilan JSON object list ya. Kemudian di dalam JSON object list ini pemecahannya ada data-data koordinat, pemetaan longitude dan latitude. Ini kita nggak pakai ya, karena kita fokusnya ke cuaca saja. Kemudian ini adalah ada mengambil country-nya, negaranya, time zone-nya, kapan waktu dia sunrise ya, kapan waktu dia sunset di kota tersebut. Nah, ini weather, cuacanya ini apakah sedang dalam keadaan berawan atau hujan, rain ya, atau dan seterusnya. Oke, kita ambil yang ini ya, weather. Untuk ambil kondisi saat ini, main-nya adalah cloud, description-nya apa. Kemudian yang kita ambil juga selain main sama description yang ada di weather ini, kita ambil juga yang namanya temperatur yang ada di main. Oke, kita cukup mengambil 3 ini saja sama ID ya, ID weather-nya. Mungkin name-nya ini adalah nama kota ya, Moskow di Rusia. Nah, sekarang kita akan coba kembali ke Android Studio ya. Jadi datanya adalah kita pertama mengambil JSON object yang namanya list. Di dalam list baru kita pecah lagi. Kita mau ambil weather main, weather description. Kemudian kita mau ambil main, dan di dalam mainnya kita ambil lagi temp. Oke.
Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita copy dulu untuk bagian ini ya, API-nya. Ini saya copy, cara penggunaannya saya copy, kemudian saya copy ke Notepad dulu supaya nanti lebih mudah. Nanti ini adalah URL-nya. Kemudian saya kembali ke Android Studio. Kita akan coba buat sebuah kelas Java. Jadi klik kanan New Java Class. Kita akan coba buat yang namanya adalah weather, kelas cuaca, atau weather item saja. Saya buat item cuaca. Nah, di sini saya akan coba tambahkan atribut yang akan kita ambil. Jadi yang kita akan ambil, saya buat private int id, kemudian private string name ya, kemudian private string cuaca saat ini. Bahasa Inggris cuaca saat ini adalah current weather. Kemudian private string description, kemudian juga private string temperatur atau suhu ya. Oke, kemudian kita juga akan coba buat sebuah metode untuk pengisian konstruktor di awal. Jadi public nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Di sini saya buat isiannya adalah merupakan sebuah input dari sebuah JSON object, dari pecahan dari objeknya. Jadi mungkin saya beri nama JSON object ya, JSON object. Nah, perhatikan di sini adalah huruf kecil JSON objeknya. Jangan sampai salah, ini huruf besar karena ini adalah tipe kelas yang kita gunakan sebagai tipe data. Ini adalah nama variabelnya JSON object. Atau kalau memang bingung, saya ubah saja jadi object ya, seperti ini supaya berbeda. Nah, kemudian kita akan coba ambil int id. Id itu ngambil dari, sebetulnya ambil dari object titik get, ambil tipe data int dari id ya. Oke, nah ketika kita menggunakan parsing menggunakan JSON, maka kita harus menggunakan try catch. Jadi di sini tekan Alt Enter saja, kemudian pilih yang kedua surround with try catch ya, langsung dibuatkan sebuah try catch di situ. Jadi kalau gagal dia langsung masuk ke dalam bagian bawah, yaitu mencetak errornya apa? Error titik print stack trace. Kemudian selain ID kita juga mau mengambil namanya. Jadi string name check titik get. Kita mau ambil stringnya. Namanya apa? Namanya adalah name. Oke. Saya kembali lagi ke Chrome-nya. Jadi di sini kalau dilihat kenapa saya mengambil ID? Karena saya mau mengambil ID yang bagian sini. Jadi kan di dalam list ini kan kita mau mengambil ID. ID itu ini. Kita akan mengambil ID dengan angka yang ini ya. Selain ID, kita mau mengambil yang namanya name. Name ini, nah ini adalah name ya. Jadi tadi kan object titik get int. Kenapa int? Karena tipe datanya adalah bukan string, tipe datanya adalah bilangan bulat. Sedangkan tadi kenapa string name sama dengan object titik get string ya? Karena kita mau mengambil value dari field yang namanya name ya, dari key yang namanya name. Nah, ini kan tipe datanya ada petik 2. Kalau petik 2 kan string. Nah, ini nama kotanya. Kemudian selain name tadi ada yang namanya current weather, artinya adalah cuaca saat ini. Cuaca saat ini kita mau ambil dari weather dulu baru main. Kita mau mengambil object weather, kemudian di dalamnya baru ambil lagi main. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah ya kita tetap lakukan string, kemudian current weather. Saya buat seperti ini, sama dengan object titik get JSON. Nah, ada dua, JSON object atau JSON array. Nah, kita mengambil JSON array. Kenapa JSON array? Karena
di dalam sebuah objek list tadi kan ada yang namanya weather. Weather itu kan bentuknya adalah JSON array. Weather ini kan bentuknya JSON array. Tahu dari mana bahwa ini adalah tipenya JSON array? Karena ada kurung siku. Kurung siku ini menyatakan array. Ya, kalau yang ini kan string. Ini menyatakan array. Jadi weather ini adalah tipe datanya array. Nah, arraynya lihat ada berapa banyak data arraynya? Cuma ada satu. Berarti kita harus ambil indeksnya. Karena cuma ada satu, berarti indeksnya adalah indeks ke 0. Maka ini nanti titik get JSON. Oh, ini saya tutup dulu. Kemudian saya ambil get JSON objek ke 0. Data yang paling pertama, berarti get JSON objek ke 0. Kemudian titik. Nah, titik apa? Kita sudah mengacu kepada data yang pertama, yaitu dengan indeks ke 0. Kemudian kita mau mengambil bagian apanya? Apakah mengambil ID-nya, main-nya, atau description-nya? Kita mau mengambil yang namanya main. Ya, main itu tipe datanya string. Jadi get string, nama key-nya adalah main. Oke. Kemudian juga kita akan ambil yang namanya description sama dengan objek titik get JSON object sama persis get JSON array, sorry ya. Kemudian namanya mungkin adalah sama weather juga, titik get JSON object ke 0 titik get string, ya, namanya adalah description sama persis. Kalau dilihat di sini ya sama. Tadi kan ngambil main, sekarang ngambil description. Caranya sama, cuma bedanya adalah di belakangnya kita pakai nama yang berbeda, yaitu description. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil data temperatur. Data temperatur ini kalau dilihat tipe datanya apa? Temperatur ini ada di bagian main. Lihat, main ini tipe datanya apa? Bukan array. Kenapa bukan array? Karena tidak ada kurung siku, dia langsung kurung kurawal, ya. Jadi ini adalah JSON object, bukan JSON array. Main. Temperatur. Lihat tipe datanya apa nih? Desimal. Jadi kita pakai tipe datanya adalah double saja. Saya kembali ke Android Studio. Jadi ini double. Mungkin saya buat temperatur in dalam satuan Kelvin. Jadi satuan internasional temperatur itu sebetulnya adalah Kelvin. Jadi temperaturnya dalam Kelvin. Sama dengan objek titik get JSON object, karena tidak ada kurung siku. Kemudian kita ambil key-nya dengan nama main. Kemudian kita ambil tipe data double dengan namanya tadi adalah temp. Oke. Kemudian kita harus ubah lagi temperatur dalam Celsius. Bagaimana cara mengubah Kelvin ke Celsius? Masih ingat rumusnya? Rumus untuk mengonversi suhu dari Kelvin ke Celsius, yaitu tinggal dikurangi dengan 273. Ya. Oke. Sekarang kita akan coba buat sebuah string yang menyatakan temperatur itu dalam bentuk format desimal. Jadi temperaturnya sama dengan new decimal format. Kemudian pattern formatnya adalah 2 digit di depan, koma 2 digit di belakang desimal, titik format dari parsing temperatur in Celsius, titik koma. Selanjutnya saya langsung isi this titik ID sama dengan ID, kemudian saya isi satu persatu. This titik name sama dengan name, kemudian this titik current weather sama dengan current weather, kemudian this titik description sama dengan description, kemudian this titik temperatur sama dengan temperatur. Oke, selanjutnya saya akan coba membuat setter and getter langsung di sini. Tinggal klik kanan saja, kemudian pilih generate,
kemudian pilih getter and setter, kemudian blok semua, tekan shift satu kali, tahan, klik, kemudian klik OK. Langsung dibuatkan setter dan getter secara otomatis ya. Oke. Jadi pembuatan untuk kelas penampung weather itemsnya sudah selesai. Sekarang kita akan coba buat kelas asyntaxnya. Jadi klik kanan, new Java class, kita buat terpisah. Kalau di asyntax untuk yang video sebelumnya kan kita buatnya ditempatkan di dalam inner class. Kalau yang ini kita pisahkan di luar ya. Kita akan coba beri nama misalnya adalah weather asyntax loader. Kenapa saya beri nama weather? Karena memang asyntax loader ini ditujukan untuk mengambil data cuaca ya. Oke, kemudian saya enter saja, langsung dibuatkan sebuah public class weather asyntax loader. Nah, untuk menyatakan bahwa kelas ini merupakan sebuah kelas asyntax loader, maka kita tambahkan extend. Sini tambahkan asyntax loader. Kemudian isinya adalah mungkin array list saja yang menampung sebuah list data cuaca yaitu weather items seperti ini. Kemudian kalau sudah tekan Alt enter, pilih implement method, kemudian enter, klik OK ya. Nanti akan dibuatkan sebuah method load in background. Kemudian arahkan kursor di warna merah seperti ini, tekan Alt enter, pilih create constructor matching super ya, seperti ini. Oke, ini udah dibuatkan konstruktor. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu beberapa atribut private, kemudian array list ya. Oke, nama tipe kelas array listnya adalah weather items ya. Di sini saya buat mdata. Kemudian di sini saya buat private boolean ya, untuk menyatakan bahwa apakah sudah punya hasil atau belum. M has result sama dengan kita buat nilai awalnya adalah false. Nah, kenapa saya selalu menambahkan awalan M di awal untuk penamaan variabel? Karena kalau kita menggunakan modifier private, saya selalu menambahkan M untuk penamaan variabel. M ini artinya adalah member of. Jadi kalau misalnya kita mau membuat nama variabelnya adalah bilangan bulat, misalnya adalah sebuah data count, makanya saya buat m count ya, kemudian misalnya m data dan seterusnya. M ini menyatakan adalah member of. Ini juga sama, has result, apakah sudah punya hasil. Tipe ini adalah ya, tidak, true, false. Karena saya menggunakan private ya, saya awali dengan m, member of ya. Oke, itu hanya penamaan saja supaya lebih mudah dalam mengenali tipe modifiernya berdasarkan nama variabel. Kemudian saya buat private string, mungkin nama kota ya, mungkin MCT ya, seperti ini. Kemudian saya juga akan menambahkan sebuah parameter lagi di bagian konstruktor. Sini saya buat string MCT seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan this titik MCT sama dengan MCT ya, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan on content change untuk setiap kali perubahan yang terjadi di bagian asyntax loader. Kemudian saya akan coba tambahkan metode on start loading, langsung otomatis seperti ini. Jadi ini ketika data loading maka akan memanggil metode on start loading. Nah, di bagian on start loading itu sendiri seperti dulunya saya hapus saja parameter supernya, saya langsung lakukan if ya. Ketika terjadi perubahan konten maka langsung kita lakukan force load ya. Oke, kemudian else if, selain itu ketika datanya sudah ada
maka kita lakukan delivery result ya. Yang kita lakukan delivery resultnya adalah berupa data yang kita buat sebagai nama variabelnya adalah mdata. Oke, selanjutnya kita harus mengeset metode deliver result karena kita melakukannya di bagian onStart loading. Jadi di sini kita panggil yang namanya deliver result. Apa yang terjadi ketika mdata yang sudah kita masukkan ke dalam metode deliver result? Yang harus kita proses apa? Jadi sebetulnya kita bisa tambahkan bahwa mdata itu ambil dari data ya. Oke, setelah kita ambil, kemudian mhash resultnya itu kita set dengan nilai true. Artinya memang datanya sudah berhasil dibawa dan sudah kita tangkap. Jadi mhash resultnya adalah true. Oke. Nah, kemudian kita juga tambahkan metode onReset. OnReset ini ketika terjadi pengosongan. Jadi ketika terjadi reset ya kita harus lakukan on stop loading. Kemudian juga kita harus cek if jika mhash resultnya itu sudah ada, maka mdatanya kita set menjadi null ya. Jadi null karena memang kita harus kosongkan ketika terjadi on reset, dan juga mhash resultnya kita harus ubah kembali ke bentuk false. Artinya datanya sudah kita reset, artinya tidak punya data lagi, jadi dibuat false. Kemudian barulah kita buat di sini release untuk load in backgroundnya. Jadi di bagian sini kita bisa gunakan bantuan menggunakan sync HTTP client. Tapi di sini sepertinya belum ada, kita harus tambahkan di bagian build and Gradle-nya. Nah, kita coba kembali ke browser. Kita akan coba cari nama library-nya adalah async HTTP atau loopj ya, yang punyanya loopj. Kita akan coba cari implementasinya bagaimana yang ini ya. Saya control klik sini. Oh sorry, yang GitHub saja. Ini saya coba cari yang loopj. Nah ini saya tinggal copy saja tulisan implementation ini. Saya copy, kemudian saya tempatkan di build Gradle yang modul ya, tulisan yang modul. Di sini saya tambahkan, enter satu kali, kemudian paste, kemudian klik sync now. Oke, menunggu proses download Gradle untuk library yang namanya Android Asynchronous loopj. Kita tunggu beberapa saat, ini juga pengaruh dengan koneksi internet. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita kembali ke bagian Weather Asyntax Loader di sini. Nah, kita akan coba gunakan class sync HTTP client. Kita beri nama client sama dengan new sync HTTP client. Kemudian saya akan coba buat release dari kelas Pojo weather items. Kemudian saya beri nama weather items. Mungkin yang saya buat weather items sama dengan new release. Kemudian saya buat URL-nya dulu, string URL sama dengan petik 2 titik koma. URL-nya apa? Kita buka notepad, ini adalah URL-nya. Kita copy saja ini alamat URL-nya ke sini. Ini akan kita lakukan request menggunakan library yang namanya sync HTTP client. Nah, untuk penggunaannya kita harus ubah dulu. Jadi sebetulnya ini ada HTTPS-nya dulu, https:// kemudian baru api.openweathermap.org.
Nah, kemudian yang perlu kita ubah adalah sebetulnya di bagian grup ID ini ya. Ini kan ID-nya banyak, jadi kita bisa stopkan dulu di sini. Kemudian ID ini sebetulnya adalah kita bisa ganti dengan city ya, cities, mcities, kemudian plus, kemudian petik 2 lagi, dilanjutkan dengan NFID sama dengan API key. Kita bisa juga menambahkan unit tadi sebagai parameter opsional. Jadi mungkin di sini saya buat lagi done unit. Unitnya itu ada banyak, ada standar, ada metrik. Saya pakai metrik. Kemudian baru lagi done FID sama dengan API key. Oke. Nah, untuk API key ini sebetulnya saya bisa buat secara terpisah, tidak saya masukkan di sini. Oke. Kemudian di sini saya set client titik get URL atau get saja, fungsi get seperti biasa, URL, new async http response handler. Enter saja langsung dibuatkan metode onSuccess sama onFail. Ini saya langsung lakukan titik koma saja untuk mengakhiri metodenya. Kemudian untuk penggunaan onSuccess dan onFail sebetulnya kita bisa pecah satu persatu, tapi sebelumnya kita lakukan penambahan yang namanya adalah metode onStart. Jadi di sini saya tambahkan metode onStart. Untuk di awal di sini kita menggunakan sinkronus karena pada dasarnya thread yang digunakan sudah sinkronus. Oke, dan metode load in background mengembalikan nilai balikan. Jadi kita akan tambahkan yang namanya set use synchronous mode, itu nilainya adalah true. Kemudian di bagian onSuccess ini saya akan coba tambahkan sebuah variabel string result, itu sama dengan new string. Kemudian stringnya saya ambil dari response body. Kemudian dari response body ini sebetulnya kita bisa buat lagi kelas JSON object dengan nama variabelnya adalah response object ya, sama dengan new JSON object dari string result. Jadi dari hasil result ini sebetulnya kita bisa jadikan dia sebagai JSON object. Kemudian ini arahkan saja ke garis warna merah itu, Alt enter, kemudian pilih surround with try catch, langsung dibuat try catch ya. Kemudian setelah kita jadikan dia jadi JSON object, kemudian kita deklarasi jadi JSON array dari list sama dengan response object titik get JSON array dari list. Oke. Nah, yang perlu saya jelaskan ini kenapa kita namanya adalah list. Sebetulnya kan ini kan kita nge-request. Ketika kita request, namanya adalah response body balikannya. Dari response body ini kita ubah ke bentuk tipe data string. Nah, apa yang disebut dengan response body? Response body itu ini loh. Nah, ini. Jadi ini adalah respon. Respon buka kurung kurawal sebanyak ini. Ini adalah respon sampai ke bawah ini. Ya, ini adalah response body. Sampai sini. Ini respon body. Nah, respon body ini kita akan proses lagi. Kalau dilihat di sini, kita ubah ke bentuk JSON object. Kita ubah lagi ke bentuk JSON object. Nah, JSON objectnya ini akan mengambil semua nilai key ini. Kemudian dari JSON object ini yang namanya respon object akan kita ambil JSON array-nya. JSON array-nya. Jadi yang ini adalah JSON object, kemudian kita mau ambil JSON array dari sebuah key yang namanya list. Jadi JSON object-nya ini list. List ini kenapa dinamakan JSON array ya, karena dia dimulai dengan kurung siku ya, ini array.
kita ambil dari list ini. Nah, kenapa harus list? Kenapa enggak yang lain ya? Karena ya data-data weather, data-data main tadi kan weather, main, description, sama main temperatur, itu kan berasal dari JSON array yang disebut dengan nama objeknya adalah list. Maka kita harus ambil. Dan perhatikan huruf besar huruf kecilnya pengaruh. Jadi listnya huruf kecil semua seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kita berhasil mengambil JSON array list, maka kita bisa lakukan perulangan karena mungkin datanya banyak itu tadi ya. Jadi for inti sama dengan 0 titik koma i lebih kecil daripada list titik length, kemudian i plus plus. Selanjutnya di dalam perulangan kita lakukan lagi JSON object, kemudian mungkin saya beri nama weather sama dengan list titik get JSON object ke i ya, sesuai dengan indeks ke i. Kemudian baru kita tampung ke dalam weather items, yaitu beri nama weather item saja. Item sama dengan new weather items dari weather. Nah, perhatikan kenapa tadi direkomendasikan pakai angka 1 karena kalau kita lihat di sini itemnya sama. Jadi mungkin ini saya buat item sys ya tambah es. Item sys ya, karena ini adalah sebuah release, sedangkan yang ini bukan release, ini adalah satu single object. Jadi supaya membedakan saya buat ini tambahkan es karena ini banyak, kalau yang ini kan cuma satu single object, jadi nggak usah pakai es ya. Kemudian saya buat lagi weather item sys titik add, saya tambahkan ke dalam list dari single object yang baru saja kita lakukan dalam perulangan tadi. Setelah kita add, maka data-data ini akan ditampung langsung ke dalam release yang namanya weather item sys seperti ini. Oke, nah ini akan mencetak error terjadi ketika parsingnya gagal ya, maka akan dicetak ke dalam sebuah exception. Kemudian di bagian on fail, jika responnya gagal, maka kita mau lakukan apa? Nah, kita kosongkan saja ya. Oke. Kemudian setelahnya apa yang harus kita kembalikan di dalam sintaksnya? Yang kita kembalikan adalah array-nya. Array list-nya dalam bentuk variabel yang namanya weather item sys. Oke. Kalau begitu udah selesai untuk kelas weather asyntax loader ya. Sekarang kita mengacu pada pembuatan adapter ya, karena kita menggunakan recycle view harus membuat adapter. Klik kanan di bagian package-nya, kemudian klik kanan pilih new, pilih Java class. Kita akan buat kelas adapter. Kita beri nama weather view adapter. Enter. Weather view adapter seperti ini. Masih ingat bagaimana cara membuat sebuah recycle view adapter? Tinggal tambahkan extend recycle view titik adapter. Kemudian di sini adalah sebuah nama kelasnya sendiri. Jadi saya copy saja yang ini. Kemudian saya paste ke sini. Kemudian titik view holder ya. Kemudian saya tekan Alt Enter satu kali. Implement method blok semua. Oke. Kemudian Alt Enter lagi, create class, kemudian arahkan lagi yang dia berwarna merah, Alt Enter lagi, Enter, kemudian arahkan lagi ke warna yang merah, Alt Enter lagi, Enter, sampai errornya sudah tidak ada lagi ya. Oke. Sekarang kita akan coba buat private release. Release-nya adalah weather item. Kelas Pojo yang baru saja kita buat, kita beri nama mdata sama dengan new release. Kemudian mungkin kita bisa buat konstruktor kosong saja, jadi mungkin saya buat public weather view adapter seperti ini. Saya buat konstruktor kosong. Nah, kemudian di bagian
onCreate view holder ini sebetulnya adalah menyatakan pada inflator dari item weather XML yang baru saja kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat juga untuk metode setData public void setData. Jadi kalau mau melakukan setData, tinggal kita panggil metode setData. Jadi metode ini jika semua datanya sudah diganti atau di replace, tinggal panggil metode setData saja dan mengganti data yang lama menjadi data yang baru. Nah, setData ini inputnya adalah sebuah release dari kelas Pojo weather item. Mungkin namanya adalah items ya. Ya, bebas sih namanya ya, items. Ini belum tutup. Kemudian ini tinggal kita lakukan clear untuk data yang lama. Mdatanya clearkan dulu, kemudian mdata titik add all, kita lakukan penambahan secara keseluruhan untuk mdata dengan data saat ini, yaitu datanya adalah items. Kemudian lakukan notify data set change untuk perubahan pada recycle view-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah metode sendiri, yaitu untuk penambahan item. Kalau memang tidak mau diganti secara keseluruhan, bisa saja kita menambahkannya secara satu persatu. Jadi ini tipe datanya adalah weather item ya. Kemudian mdata tinggal titik add saja, bukan add all tapi add saja secara satu persatu. Kemudian juga lakukan notify data set change untuk perubahan recycle view-nya ketika terjadi penambahan satu data saja. Kemudian kita juga buat metode untuk menghapus data. Jadi kita buat saja public void clear data. Kemudian mdata titik clear ya untuk menghapus data. Selanjutnya kita coba ke bagian onCreate view holdernya dulu. Sekarang kita lakukan pembuatan deklarasi view, spasi view sama dengan layout inflator titik from, konteksnya mengacu kepada parent titik get context, kemudian titik inflate-nya mengacu kepada layout item weather ya. Kemudian untuk view group root-nya menggunakan parent, kemudian attach-nya menggunakan false ya, tidak kita attach ke bagian root-nya. Kemudian return-nya tinggal kita lakukan return new weather view holder atau return new view holder dari view. Oke. Nah, untuk penggunaan view holdernya kita bisa lakukan dulu di sini. Sebetulnya kita hanya menggunakan beberapa text view saja, tiga text view. Jadi kita buat public text view, kita beri nama TV nama kota ya, atau TV city name ya. Kemudian ada apa lagi selain city name? TV suhu ya, atau temperatur ya. Kemudian ada TV description. Oke, ada tiga text view. Kemudian di bagian view holdernya jangan lupa kita lakukan find view by ID satu persatu sama dengan item view titik find view by ID r titik ID titik TV city, kemudian TV temperatur sama dengan item view titik find view by ID r titik ID titik TV temperatur ya. Kemudian TV description sama dengan item view titik find view by ID r titik ID titik TV underscore description. Selanjutnya kita ubah untuk get item count-nya. Ini bukan lagi 0 tapi menggunakan data titik size. Kemudian ketika bagian onBind view holder
itu langsung saja mengacu kepada holder titik tv city name, kemudian titik set text. Set textnya menggunakan mdata titik get position, kemudian titik get name, kemudian holder titik tv temperatur titik set text, kemudian mdata titik get position, kemudian titik get temperatur, kemudian holder titik tv description titik set text mdata titik get position titik get description. Nah, oke, jadi ada 3 tadi. Oke, jadi untuk weather view adapternya udah selesai. Sekarang kita ke bagian main activity. Nah, di bagian main activity kita coba tambahkan implement dari loader manager yang Android X ya. Kemudian titik loader callback. Kemudian di situ kita gunakan release ya. Sesuai dengan sintaks yang kita lakukan tadi, ada release, kemudian ada weather items ya. Oke. Kemudian tekan Alt Enter saja, implement method, langsung klik OK ya. Otomatis langsung 3 metode langsung di override satu persatu. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan lagi atribut. Di sini ada mungkin kita buat private recycle view ya. Mungkin kita beri nama RV weather untuk yang cuaca, kemudian juga private weather view adapter, kemudian kita beri nama weather view adapter, kemudian juga private edit text, kita beri nama ET city ID ya, kemudian juga private button, kita beri nama BTN search, kemudian di bagian on create, di bagian on create kita tambahkan weather view adapter sama dengan new weather view adapter. Kemudian kita bisa lakukan weather view adapter titik notify data set change langsung dari sini ya. Kemudian kita bisa buat RV untuk weather itu sama dengan find view by ID dulu, r.id.rv weather, kemudian RV weather, set layout manager, new linear layout manager this, kemudian RV weather titik set adapter dengan weather view adapter. Selanjutnya untuk yang bagian ET-City ID sendiri kita lakukan find view by ID juga untuk ET-City, dan juga untuk BTN search-nya juga kita lakukan find view by ID menggunakan BTN underscore search. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan sebuah bundle untuk menampung semua isian yang akan kita berikan dari input loader untuk asyntax loadernya. Jadi di sini mungkin saya buat dulu string mungkin namanya adalah city sama dengan et city id titik get text ya titik to string. Kemudian juga kita akan buat sebuah bundle sama dengan new bundle. Jadi bundle adalah sebuah paket yang bisa kita isi sebanyak-banyaknya dan kita hanya menyelipkan paket ini saja sebagai input, jadi tidak perlu banyak-banyak. Oke, bundle-nya kita bisa put banyak-banyak, put string, put integer, put char ya, sebanyak-banyaknya. Kita hanya pakai satu saja, yaitu put string. Nah, untuk key-nya mungkin saya gunakan di sini public static final string. Mungkin saya beri nama extra city ya, sama dengan
saya buat namanya extra city ya. Extra saja saya buat. Kemudian di sini saya beri nama extra cities, kemudian value-nya adalah city. Oke, nah untuk pembuatan loadernya sendiri sebetulnya kita tinggal panggil saja get loader manager titik unit loader. Nah, di situ ada 3 ID bundle sama loader. ID-nya adalah kita buat 0 saja ya. Kemudian bundle yang mau kita kirim adalah bundle namanya, kemudian callback-nya itu adalah this ya, sesuai konteks activity-nya. Nah, sekarang kita akan coba lanjut dulu ya di bagian loadernya. Jadi di sini kita akan coba buat namanya adalah string city sama dengan kosong dulu, kemudian if argumennya tidak null, maka kita buat cities-nya itu mengambil dari argumen get string dari extra city ya. Oke, setelah kita ambil, maka kita lakukan return new weather asyntax loader dari this, konteksnya kemudian stringnya adalah cities ya. Oke, kemudian untuk yang onload finishnya kita buat weather view adapter titik set data. Set datanya berdasarkan data ya. Oke, berdasarkan data yang ada di sini ya. Kemudian juga untuk bagian onloader resetnya ini kita buat m atau weather adapternya ini kita set datanya adalah null kalau dia onloader reset. Kemudian kita juga bisa buat view titik on click listener dari my listener, kita buat sendiri listenernya sama dengan new on click listener, tinggal di enter seperti ini. Kemudian string city ya, kemudian sama dengan et city id titik get text titik to string. Kemudian kita bisa lakukan if jika sebetulnya text utils titik is empty dari sebuah city-nya kosong. Kalau city-nya kosong maka return ya. Kalau enggak maka kita coba buat dulu bundle sama dengan new bundle, kemudian bundle titik put string dari extra city, city. Kemudian setelah itu baru kita set get loader manager titik restart loader. Kita lakukan restart dengan ID yang sama 0, bundle, this ya. Callbacknya this, kalau enggak kita buat main activity dot this. Oke. Kemudian yang ini saya buat titik koma. Nah, sekarang untuk my listener-nya itu sendiri saya akan coba lakukan set on click listener untuk yang buttonnya. Jadi di bagian btn search ini sebetulnya saya bisa buat btn search titik set on click listener tanpa harus buat new on click yang seperti biasa kita lakukan. Kita bisa langsung set on click-nya menggunakan my listener sendiri ya. My listener seperti ini. Jadi dia langsung ngebaca listennya berdasarkan yang ada di sini. Oke. Nah, ini terjadi error. Kita akan coba cek satu persatu ya, kenapa bisa error di bagian callback-nya ini. Kalau kita lihat, kalau kita tekan Alt Enter di sini, ini adalah rekomendasinya menggunakan yang tidak menggunakan Android X ya. Jadi Android.app
app loader manager loader callback. Jadi tidak menggunakan Android X rekomendasinya. Jadi mungkin kita lihat loader manager sama loader ini menggunakan Android X. Kita hapus saja solusinya. Kita blok dua barisnya, kita hapus ya. Oke, kemudian tekan Alt enter. Kemudian inputnya pilih yang Android app. Pilih yang tidak menggunakan Android X. Oke, udah aman. Kemudian lihat lagi bagian sini loadernya warna merah, Alt enter, import, pilih yang bukan Android X. Oke. Kemudian ini callbacknya sudah aman ya, tidak ada error lagi. Ini juga aman, tapi masalahnya ini yang error ya. Kita akan coba cek, ini require-nya loader, sedangkan provide-nya ini weather asyntax loader. Kita akan cek weather asyntax loadernya di sini. Kita akan cek apakah masih menggunakan Android X. Nah, ini juga Android X-nya, loadernya masih menggunakan Android X. Kita hapus. Kita harus menggunakan yang biasa saja. Jadi kita klik input class, kemudian pilih yang bukan Android X. Oke, sepertinya sudah aman, tidak ada lagi yang bermasalah ya. Di main activity-nya juga sudah aman. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian penggunaan API yang berada di bagian weather asyntax loader ini. API key-nya ini masih belum kita isi ya. Jadi supaya lebih mudah untuk penggunaan API key-nya, kita bisa tambahkan di Gradle properties. Jadi di sini ada yang namanya Gradle properties, kita bisa tambahkan. Mungkin di sini adalah namanya weather underscore API key sama dengan petik 2. Saya akan coba ambil API key saya. Sini saya ambil API key-nya. Jadi langsung saja di bagian profile ini ada klik my API key. Nah, ini ada API key-nya, tinggal di copy, kemudian di Android Studio tinggal paste di sini. Ya. Kemudian kalau sudah copy paste ke sini, sekarang ke bagian build Gradle di bagian modul ya, modul ini. Kemudian kita coba tambahkan di bagian build tab. Buat dulu mode debug. Mode debugnya ini kita tambahkan yang namanya build config field. Di sini saya buat tipe datanya adalah string, kemudian namanya mungkin adalah API key ya. Kemudian isiannya adalah weather underscore API key. Oke. Kemudian untuk yang mode release juga sama, saya copy saja ini. Di bagian mode release itu saya tambahkan juga. Kemudian saya klik sync now. Kemudian saya klik make project. Lambang icon make projectnya ditekan supaya bisa kita gunakan langsung. Ini kita tunggu beberapa saat supaya API key-nya tidak langsung muncul di bagian Java-nya ya. Jadi cukup kita tambahkan di bagian Gradle properties. Oke, sekarang kita ke bagian weather asyntax loader di sini. Untuk penggunaan API key-nya mungkin kita langsung saja. Ini saya hapus. Kemudian saya tinggal tambahkan build config titik API key ya. Oke. Kemudian saya coba ke bagian manifest. Jangan lupa karena kita menggunakan internet, maka kita harus lakukan permission dulu, uses permission internet permission. Kemudian jangan lupa tambahkan di sini uses
clear text trafficnya true ya, karena menggunakan Android 9 ke atas itu harus menambahkan ini. Oke, sebelum saya coba ke run device saya harus tambahkan dulu di sini if looper titik my looper sama dengan null. Kalau null, maka saya harus tambahkan looper titik prepare untuk di awal. Oke ya, sepertinya ini kan cuma satu, berarti saya nggak usah pakai kurung ya. Jadi saya langsung seperti ini aja, sepertinya udah jalan karena ini hanya satu baris, nggak perlu pakai kurung kurawal. Oke, ini saya pakai HTTPS ya. Oke, kalau begitu saya akan coba langsung run ke device saya. Coba run. Ini proses installing. Oke, ini saya coba keluarkan mirroring device Android saya. Ini udah muncul, saya coba masukkan beberapa kode ya. Saya akan coba masukkan beberapa kode di sini, misalnya yang Medan. Kemudian saya tambahkan lagi yang Bandar Lampung ya. Kemudian misalnya Jakarta. Kemudian Bandung ya. Oke, sementara itu dulu. Kemudian saya klik cari. Harusnya muncul. Nah, ini muncul ya, Medan. Kemudian ini suhunya ya, kemudian descriptionnya, ini juga suhunya, dalam ini descriptionnya like rain, haze, dan sebagainya ya. Jadi ini sudah muncul ya sesuai dengan city ID-nya. Oke. Nah, ini kelihatan ini suhunya agak aneh ya, minus ya. Kenapa bisa minus? Kita akan coba cek. Sepertinya ada masalah di unit. Jadi unitnya nggak perlu kita buat metrik ya. Kita hapus saja. Jadi kita buat dan app ID saja karena kita menggunakan standar. Standar biasanya langsung dalam satuan Kelvin. Terus kita coba run kembali ke device Android saya. Kita akan coba cek. Harusnya sudah tidak bermasalah lagi suhunya, langsung dalam bentuk Celsius. Oke, kalau gitu saya coba cek. Kemudian saya coba lakukan paste di sini. Ada beberapa list city ID, saya klik cari langsung. Ya, jadi tidak lagi minus ya, otomatis sudah berubah sesuai dengan suhu yang saat ini. Oke, jadi ini sudah muncul pencariannya berdasarkan city ID, jadi kita bisa menambahkan yang lainnya juga. Oke, kalau gitu saya coba ubah tampilannya karena tampilan yang seperti ini tidak nyaman untuk pengguna karena kita tidak menghafal ID city-nya. Jadi mungkin saya akan ubah dulu di bagian activity main-nya. Saya akan ubah tekniknya menggunakan chip. Jadi yang di sini saya akan tambahkan di bagian ini layoutnya, mungkin di sini saya set ini secara vertikal atau saya komen saja untuk linear layout yang ini. Saya komen Ctrl/, kemudian saya akan coba buat linear layout baru. Linear layout baru ini saya buat match parent, wrap content, kemudian orientationnya saya buat vertikal seperti ini. Kemudian juga gravity-nya juga saya buat center ya. Oke. Nah, kemudian di dalam linear layoutnya saya akan menggunakan chip. Di sini saya gunakan chip. Chipnya saya buat wrap content, kemudian style
Untuk chipnya mungkin saya buat di sini saja. Stylenya saya menggunakan chip filter. Kemudian teksnya saya buat satu persatu sesuai dengan yang ada di catatan notepad. Ya, ada Medan ya. Kemudian mungkin ada yang lain, Bandar Lampung dan sebagainya. Saya set ID ini adalah chip Medan. Satu persatu saya buat. Kemudian saya copy paste dan seterusnya ya, saya buat seperti itu. Oke, ini saya tinggal ganti tadi Medan, kemudian Bandar Lampung Jakarta ya, saya buat seperti ini. Atau Palembang, saya sebutin dulu Palembang, kemudian nanti kita search juga Palembang ya, Palembang, kemudian Bandar Lampung, kemudian juga ini saya set Bandar Lampung. Oke, yang ini mungkin gravity centernya saya hapus saja ya. Oke, ini 1, 2, 3. Mungkin ini saya buat berkonten mungkin, atau match parent juga bisa, atau saya buat jangan linear layout tapi saya buat chip group saja supaya langsung tersusun secara otomatis. Chip group, yang ini saya nggak pakai orientation, saya buat seperti biasa match parent dan height-nya berkonten. Dan juga yang bagian chipnya sepertinya kita tinggal tambahkan satu persatu langsung. Jadi di sini chip Medan, Palembang, Bandar Lampung saya tinggal duplikatkan saja seperti ini. Saya copy paste. Selain Bandar Lampung ada Jakarta, Bandung, Semarang ya. Chip Jakarta, yang ini saya buat Jakarta, kemudian ini Bandung, kemudian yang bawahnya juga saya buat Bandung, kemudian saya buat berikutnya adalah Semarang sama Surabaya. Oke. Oke, ini udah kelihatan ya, tapi memang belum terlalu terlihat. Nanti pada saat mau di run baru muncul. Kita kurang satu yang namanya Palembang. Jadi saya search dulu untuk yang Palembang. Palembang itu kita akan search di bagian home, kemudian kita akan coba cari city Palembang. Kita search Palembang yang pertama. Ya, ini dapat ya, ID-nya yang paling atas ini 16.3.30.70. Kita akan coba masukkan ini ke dalam list kita di notepad ya. Jadi di sini Palembang. Oke, nah sekarang patokan kita ada di sini ya. Kita akan coba menambahkan, kalau dia mengklik salah satu saja chip, maka harusnya tombol search BTN search-nya harusnya kita buat di bagian bawahnya. Jadi setelah ini kita akan coba buat button, width-nya kita buat match parent saja per konten. Ini kita buat ID-nya BTN_search ya, sama seperti tadi. Kemudian teksnya kita beri nama search atau cari ya, kita buat search saja. Kemudian juga untuk
Mungkin di bagian atasnya kita bisa beri text view dulu untuk menjelaskan bahwa sebetulnya chip ini adalah sebuah pemilihan ya. Jadi mungkin teksnya kita buat pilih kota, kemudian kita beri text size-nya mungkin 24 sp, agak besar. Kemudian stylenya kita set dengan bold ya, seperti itu. Pilih kota, kemudian barulah ada chip-chipnya. Mungkin di sini kita beri namanya padding bottom mungkin 16 dp ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan coba ke bagian main activity. Di sini kita akan deklarasikan secara satu persatu. Ini ada error, kenapa? Karena ya eticity-nya hilang ya. Artinya kita nggak pakai lagi eticity, kita komen saja. Jadi kita buat private chipnya saja. Kemudian kita beri nama chip Medan ya. Kemudian chip apalagi dari Palembang ya. Kemudian chip Bandar Lampung. Kemudian chip Jakarta, chip Bandung, chip Semarang, sama chip Surabaya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kayaknya ada kurang 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, benar ada 7 ya. Nah, ini saya kopas saja nanti. Saya copy dulu ya. Nah, sekarang kita lakukan satu persatu. Ini saya komen saja dulu. Kemudian chip untuk yang pertama adalah chip Medan sama dengan find view by ID r.id titik chip Medan. Kemudian ada chip Palembang sama dengan find view by ID r.id titik chip Palembang. Kemudian ada chip Bandar Lampung sama dengan find view by ID r.id titik chip Bandar Lampung. Kemudian ada chip Jakarta sama dengan find view by ID r.id titik chip Jakarta. Kemudian ada chip Bandung sama dengan find view by ID r.id titik chip Bandung. Kemudian ada satu lagi chip Semarang sama dengan find view by ID r.id titik chip Semarang. Kemudian satu lagi chip Surabaya sama dengan find view by ID r.id titik chip Surabaya. Oke. Nah, kita ada berapa banyak chipnya? Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 chip. Nah, masing-masing chip itu memegang kode CTID-nya. Jadi, kita akan coba cek satu persatu. Oke, di bagian sini mungkin kita akan coba buat bahwa CT-nya ini kita buat ini adalah kosong dulu. Ya, string kosong. Kemudian ketika dia set on click listener di sini saya hapus saja. Itu saya komen. Nah, ketika dia menekan chip, maka dia akan menambah. Jadi mungkin di bagian sini saya harus tambahkan chip yang pertama yaitu Medan titik set on, ada on close icon click listener, ada satu lagi set on check change listener. Nah, kita akan coba yang bagian set on check change listener. Ketika dia cek, kemudian new on compound check change listener.
Nah, ketika chip Medan ini dicek, maka kita akan cek jika if is checked ya, maka kita harus lakukan pengecekan bahwa dia akan menambahkan ID-nya. Jadi kita tinggal buat saja di bagian paling atas bahwa ada satu data yaitu private set, kemudian kodenya adalah string ya, mungkin namanya adalah city atau m city ID sama dengan new hash set seperti ini. Set itu adalah sebuah himpunan ya, himpunan, beda dengan list. Nah, jadi tinggal kita buat m city ID titik add. Nah, add-nya apa nih? Add-nya adalah kode tadi. Jadi kalau Medan, kodenya adalah ini. Kita tinggal add. Oke, seperti ini. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita menggunakan tipe set ini kan tidak bisa dihapus. Jadi himpunan ini hanya menambah, kalau dia ada duplikat dia tidak menambah. Jadi keunggulan set dengan list adalah ketika menggunakan set, ketika ada data yang duplikat dia tidak akan menambah, tapi tidak bisa dikurangi. Nah, itu kekurangan set. Jadi sebetulnya kita tidak bisa menggunakan metode ini di bagian onCreate. Jadi metodenya kita akan ganti, bukan menggunakan set onChecking, tapi menggunakan isChecked saja ya, ketika button setnya dilakukan. Jadi mungkin ini saya hapus saja karena ini tidak efektif. Jadi kita ke bagian button set ketika dia melakukan set on click listener, artinya lebih tepatnya di sini. Nah, jadi kita akan coba cek if jika chip Medan titik is checked ya. Gini, kalau is checked maka apa ya? Maka ya tadi mctid titik add ya, dengan kodenya ini. Oke, kemudian kita akan cek satu persatu lagi, banyak if-nya memang. Oke, kemudian ada chip, ada apa lagi, ada Palembang, kemudian ada chip Bandar Lampung, kemudian ada chip Jakarta, kemudian ada Bandung, ada Semarang, ada satu lagi Surabaya. Oke, kita akan copy paste satu persatu. Jadi untuk yang Palembang udah, yang Medan sudah, kemudian yang Palembang, kemudian untuk yang Bandar Lampung ya, kemudian Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Semarang, kemudian Surabaya. Oke, pastikan kode-kodenya memang berbeda satu sama lain, tidak ada yang sama ya. Jadi ini sudah. Sekarang kita akan coba melakukan parsing dengan separator koma. Jadi ini kan setnya sudah ditambahkan nih. Kalau memang enggak tercek ya dia enggak nambah. Jadi sekarang kita akan coba lakukan ketika pada saat mau diklik button search, kita harus lakukan new headset lagi. Jadi mctid titik clear ya. Oke, kemudian di bagian sini kita akan lakukan string city sama dengan
string titik join, kemudian separatornya adalah koma, kemudian variabel setnya adalah mctid. Oke, perhatikan di bagian sini, ini delimiternya menggunakan apa, kita lihat. Nah, kita coba ubah dulu. Jadi memang string join ini tidak bisa kita gunakan kalau dalam bentuk set. Jadi bisa digunakan dalam bentuk list, tapi kita akan coba ubah dengan gaya baru ya, gaya yang alternatif. Jadi mungkin kita langsung lakukan mctid titik toString, kita jadikan toString, kemudian kita replace all dengan regex ya. Regexnya kita gunakan kita hapus kurung sikunya, kemudian atau kita hapus yang bagian kurung tutup ya, kemudian atau kita hapus yang berbau dengan spasi ya, kemudian kita ganti dengan string kosong. Oke, kemudian kita akan cek kalau memang city-nya memang kosong ya return, kembalikan ke seperti asal. Kalau memang ada ya kita lakukan request API. Oke, ini saya coba run ke device Android saya. Oke, kita tunggu sebentar, ini sedang install. Nah, ini udah tampil. Ini adalah yang namanya chip. Saya coba cek Palembang, cek Jakarta, cek Bandung, cek Jakarta, cek Semarang, kemudian cek Surabaya. Saya klik search. Oke, muncul ya, jadi Surabaya, Palembang, Semarang, Jakarta. Oke, kemudian saya coba ubah ya filternya, jadi mungkin saya akan coba Medan, Palembang, Banda Lampung. Saya search, nanti bakalan muncul Medan, Banda Lampung, Palembang. Oke, sekarang saya akan coba menambahkan sedikit tampilan progress bar pada proses pencarian search ya. Jadi di bagian activity main XML ini saya akan coba tambahkan progress bar, tapi tentunya progress bar ini hanya berada di pertengahan pada recycle view. Jadi saya buat grup dulu menggunakan relative layout. Relative layoutnya saya buat width-nya match parent, height-nya match parent. Kemudian juga di bagian relative layoutnya saya masukkan recycle view di dalam relative layout, tinggal dipindahkan saja ke dalam relative layout. Dan juga kita akan menambahkan progress bar di sini. Progress bar width-nya berkonten dan height-nya juga berkonten. Kemudian saya beri ID-nya adalah progress underscore bar ya. Kemudian juga kita akan coba beri stylenya mungkin progress barnya agak lebih besar, jadi saya menggunakan Android atribut dari progress bar untuk ukuran yang lebih besar, jadi saya menggunakan progress bar stylenya adalah large ya. Kemudian juga untuk perataannya saya menggunakan center in parent-nya saya buat true, jadi dia akan rata tengah ya. Kemudian juga untuk bagian main activity kita akan coba tambahkan di bagian recycle view. Jadi di sebelum recycle view ini atau di sini kita akan coba lakukan definisi untuk progress bar. Kemudian kita lakukan find view by ID untuk progress barnya, r.id.progress bar. Kemudian progress bar ini kita tambahkan ketika ya menggunakan onCreate loader. Jadi pada saat onCreate loader ini dipanggil, maka progress bar ini kita munculkan. Caranya tinggal set visibility-nya adalah visible. Kemudian ketika onload finish selesai, progress barnya itu
hilangkan ya. Jadi set visibility-nya gone. Kemudian untuk on loader resetnya juga progress bar-nya kita lakukan set visibility-nya juga gone. Dan juga kalau kita perhatikan sebelumnya bahwa untuk MCTID ini kan kita menggunakan sistemnya adalah set sebuah himpunan ya. Nah, kalau kita lihat tadi itu urutannya berbeda-beda ya. Nah, supaya urutannya sama, kita menggunakan list saja. Jadi saya gunakan list. Kemudian yang hash setnya saya ganti jadi array list ya supaya urutannya sama. Nah, kemudian ketika kita menggunakan array list tentunya juga ini juga sudah menyesuaikan. Oke. Sekarang kita akan coba memberikan sebuah decoration untuk recycle view. Jadi mungkin di bagian sini. Sebelum kita menggunakan decoration, kita coba set dulu item animator. Item animatornya menggunakan new default item animator. Kita menggunakan yang default saja. Kemudian rv weather titik kita buat add item decoration. Item decorationnya menggunakan new divider item decoration. Konteksnya itu saya menggunakan this. Kemudian orientation layoutnya saya menggunakan linear layout manager titik secara vertikal. Oke. Kemudian saya akan coba run ke device saya. Kita akan coba lihat hasilnya. Kita tunggu beberapa saat. Ini sudah selesai install. Oke, ini saya munculkan mirroringnya. Nah, ini sudah selesai. Saya klik coba Medan, misalnya Palembang, Jakarta. Saya klik search. Oke, itu progress bar-nya jalan. Kemudian yang namanya add item decoration itu menggunakan divider. Ini dividernya pemisah antara setiap item listnya. Kemudian juga ada default animation sedikit. Kemudian kalau saya ubah, misalnya saya pilih Palembang, Bandung, Semarang, kemudian saya klik search, maka urutannya sama. Urutannya Palembang, Bandung, Bandung, Semarang. Berbeda menggunakan set. Kalau set urutannya agak berantakan, tapi kalau menggunakan list ini urutannya pasti ya. Karena kita mulai pengecekan dari awal sampai selesai. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan di bagian loader manager ini, sebetulnya kan tadi kalau kita lakukan import itu ada dua pilihan, yaitu yang menggunakan Android X dan yang bukan menggunakan Android X. Nah, saya akan coba memperlihatkan dulu. Jadi saya kembali ke bagian import. Kita akan selidiki import mana yang tadi yang kita tambahkan. Jadi ada loader manager sama content loader. Dua ini saya coba hapus. Dua baris ini saya hapus. Kemudian nanti biasanya dia minta import ulang. Nah, ketika kita tekan Alt Enter di sini, import class ada dua pilihan. Ada loader manager yang Android X, satu lagi yang tidak. Nah, ini ada tulisan deprecated, yaitu ada tercoret. Tercoret ini nanti bakalan tidak terpakai lagi, tapi dia beritahu kita saat ini dulu sehingga kita bisa menggantinya ke yang tidak deprecated. Jadi ini deprecated untuk API 30 dan yang ini akan digunakan di masa yang akan datang. Jadi kita gunakan yang Android X saja. Jadi kita akan konversikan kembali ke Android X. Caranya tinggal klik lagi input yang paling atas yang menggunakan Android X. Oke, nah terjadi error lagi. Kita akan lihat di bagian bawah loader ini, tekan Alt Enter, kemudian importnya pilih yang Android X ya, jangan yang bukan Android X. Oke, kita akan ubah ke mode Android X semua. Kemudian yang ini tekan Ctrl klik satu kali, dia akan mengarah ke arah yang sini. Kita akan cek importnya. Nah, sintas loadernya juga kita harus menggunakan Android X ya. Kita migrasi semua ke Android X. Jadi yang ini kita hapus. Kemudian nanti biasanya dia pilih untuk melakukan import, tekan Alt Enter, pilih yang Android X yang paling atas. Oke, nah setelah itu harusnya sudah aman. Sekarang connectivity-nya error. Kita lihat lagi errornya apa. Errornya pasti yang di tempat yang sama, yaitu get loader manager-nya tidak bisa digunakan lagi. Sehingga yang ini kita akan coba ubah menjadi penggunaan loader manager Android X titik get instance. Instance-nya saya menggunakan parameter this titik
unit loadernya ID-nya 0, kemudian bundle argumennya saya isi dengan bundle, kemudian callbacknya saya menggunakan this. Oke, jadi pada dasarnya mirip, cuman hanya saja ini penggunaan unit loadernya sudah digunakan di kelas yang berbeda, yaitu adalah kelas loader manager yang dimiliki oleh Android X. Sedangkan yang ini saya hapus. Kemudian untuk yang bagian bawah restart loadernya juga sama. Kita menggunakan loader manager titik get instantnya ini kita menggunakan main activity.this, kemudian titik restart loader, kemudian ID-nya adalah 0, kemudian argumennya bundle, kemudian callbacknya adalah main activity.this, kemudian titik koma. Oke. Kemudian yang ini saya hapus karena tidak digunakan lagi. Oke, nah sekarang kita akan coba run ke device Android. Kita akan coba memastikan semua fungsinya sudah berjalan dengan baik, ya, karena kita sudah menggunakan gaya Android X. Oke, ini saya coba menampilkan. Ini saya coba klik Palembang, Bandar Lampung, Jakarta. Saya klik search ya, kemudian saya ubah-ubah misalnya Palembang, Bandung, Surabaya. Kemudian saya klik search. Nah, perhatikan kalau kita menggunakan Asyntax Loader, kalau saya ubah ke mode dari portrait ke landscape, itu pencariannya tidak akan berubah ya. Jadi yang ini adalah yang disebut sebagai configuration change. Ketika terjadi configuration change dari mode landscape ke portrait, maka hasilnya juga tidak akan di-destroy ya, masih tetap disimpan. Oke. Ini juga sudah aman. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penggunaan Asyntax Loader untuk merequest API, mengambil data cuaca dan juga menampilkan data-data baik itu dari sisi description cuaca, temperatur, nama kota dan sebagainya berdasarkan ID city yang sudah kita jadikan input parameter untuk mendapatkan balikan respon dalam bentuk JSON, dan kita olah JSON-nya dan kita tampilkan ke dalam bentuk recycle view. Oke, mungkin cukup materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.